Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Rahmawati, NIM 1830202228, kelas P7 2018. Di sini saya dari kelompok 4 akan membahas tentang teknik-teknik belajar mengajar. Sebelum itu kita harus mengetahui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, yang melalui kegiatan belajar mengajar, dibimbing dan dilatih dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang bertujuan untuk memberikan kecakapan hidup bagi peserta didik itu sendiri. Sedangkan belajar mengajar adalah sesuatu kegiatan yang dinilai edukatif. Nilai edukatif merupakan interaksi antara guru dengan murid itu sendiri atau peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan proses belajar mengajar dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dimulai atau dilakukan. Ada juga pengertian teknik. Teknik menurut Gerlach dan Eli yang dikutip oleh Hamzah B. Uno bahwa teknik adalah jalan, alat yang digunakan atau media yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik itu sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik juga diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni itu sendiri. Dengan proses belajar mengajar, guru harus mengetahui strategi atau teknik belajar mengajar itu. Jika guru tidak menguasai teknik belajar mengajar, maka dalam proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Adapun teknik-teknik belajar mengajar, yang pertama yaitu teknik diskusi, teknik kerja kelompok, teknik demonstrasi, teknik eksperimen, teknik games, dan lain-lain. Banyak juga teknik yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu teknik diskusi. Teknik diskusi ini bisa dilakukan di sekolah oleh beberapa siswa. Dalam teknik diskusi ini, siswa bisa berinteraksi atau sharing dalam berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saudari Leli, nama Lydia Agustini, NIM 1830202229. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu ialah teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan seseorang di sekolah. Adanya proses interaksi antara dua orang atau lebih, saling tukar-menukar pikiran, pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. Dan dapat terjadi semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar, dan ada juga yang sebagai pendengar saja. Ada beberapa keunggulan seperti yang pertama ialah kelas dibagi beberapa kelompok. Yang kedua ialah dapat mempertimbangi partisipasi siswa secara individual, dapat memecahkan soal dan mendorong rasa kesatuan. Yang keempat ialah saling menguatkan pendapat dan menghormati pemimpin. Kelemahan teknik diskusi ialah dapat berbeda sudut pandang, pembicaraan jadi menyimpang. Dalam diskusi menghendaki pembagian logis, tidak terlepas dari fakta-fakta yang harus ada, dan tidak hanya dengan dugaan atau coba-coba saja. Yang ketiga ialah tidak dipakai dalam kelompok besar. Dan yang kedua ialah teknik kerja kelompok, yaitu teknik ini sebagai salah satu strategi belajar mengajar di mana siswa di dalam kelas berbeda sudut pandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Menurut Robert dan William L. Martin memberikan pengertian kerja kelompok sebagai kegiatan kelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil organisir untuk kepentingan belajar. Pengelompokan itu biasanya didasarkan kepada
Yang pertama ialah A. Adanya alat pelajaran yang tidak mencukupi jumlahnya. B. Kemampuan belajar. C. Minat khusus. D. Memperbesar partisipasi siswa. Pembagian tugas dan pekerjaan. Kerjasama yang efektif. Sedangkan keuntungan dari teknik kerja kelompok antara lain ialah A. Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan bahas masalah yang akan dibahas dalam kelompok tersebut. Sedangkan kelemahan teknik kelompok yaitu A. Strategi ini ditunjang oleh penelitian. Yang kedua ialah kerja kelompok melibatkan siswa yang mampu, yang kurang mampu atau tidak mampu, dan dapat membantu siswa yang tidak mampu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Miftahul Dana, NIM 1830202243. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Lydia. Selanjutnya adalah teknik eksperimen, yaitu suatu cara atau teknik belajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal dengan mengamati prosesnya, menuliskan hasil percobaan. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Penggunaan teknik ini bertujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan jawaban dari berbagai persoalan. Kemudian ada teknik demonstrasi, yaitu cara mengajar di mana seorang tim guru memperlihatkan suatu proses penerimaan siswa terhadap pelajar akan lebih berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Kemudian ada teknik ceramah, yaitu memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Teknik ini menyampaikan informasi atau pelajaran secara lisan. Kemudian ada teknik games atau permainan. Melalui teknik ini, maka siswa dapat mampu menyerap pelajaran secara cepat dan membantu guru. Karena teknik permainan ini sangat diminati oleh kebanyakan anak-anak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, NIM 18300202251. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai teknik-teknik dalam belajar mengajar. Yang pertama, teknik dan atau metode dalam belajar mengajar itu sudah banyak diungkap dan dijelaskan dan diteliti oleh para ilmuwan, khususnya ilmuwan di bidang pendidikan, profesor-profesor, doktor-doktor, dan master-master. Kemudian teknik dan metode itu beda orang akan beda cara pemakaian. Maka bila Anda ingin menjadi guru, Anda harus menemukan metode Anda sendiri. Metode apa yang kira-kira cocok untuk Anda dan mudah untuk dipahami oleh anak didik Anda. Oke, yang pertama saya hanya akan merangkum beberapa metode, trik-trik atau teknik yang menurut saya mudah untuk dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah mind mapping, pemberian mind mapping. Guru menjelaskan penjelasan tentang materi yang akan dijelaskan oleh guru menggunakan mind mapping. Mind mapping adalah map untuk menunjukkan beberapa poin-poin materi yang berhubungan. Kemudian yang kedua adalah fokus dan poin. Penggunaan Microsoft PowerPoint dalam belajar mengajar akan sangat membantu guru dalam menjelaskan materi, akan tetapi ada satu hal yang harus diingat oleh guru. Penggunaan PowerPoint adalah untuk menunjukkan inti atau poin-poin dalam pembelajaran dan bukan untuk menjelaskan, maksudnya bukan untuk memberikan penjelasan yang tertulis di dalam Microsoft PowerPoint. Kebanyakan guru ataupun mahasiswa menggunakan Microsoft PowerPoint mencantumkan di dalamnya penjelasan yang seharusnya tidak ditulis
karena bisa dibaca di buku. Yang kemudian selanjutnya pemecahan masalah, problem solving. Guru agar anak didiknya berpikir, maka ia akan memberikan suatu pertanyaan atau suatu perumpamaan yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa sehingga membuat siswanya berpikir. Kemudian cara diskusi yang efektif untuk pembelajaran di kelas. Diskusi, kemudian guru memberikan analogi perumpamaan dalam materi yang akan diajarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.